Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita bertemu lagi di kuliah pengantar ilmu kebumian di minggu kelima ini. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terkait kesalahan penulisan dalam soal yang ada di kuis minggu lalu, sehingga nanti akan ada penyesuaian atau nanti akan saya bonuskan untuk poin nomor tersebut. Oke, untuk minggu kelima ini kita akan coba membahas, sebenarnya kalau di dalam buku ilmu bumi ini ada di 3 bab, tapi saya coba menjadikan satu karena memang untuk gletser gurun ini tidak dominan di Indonesia, jadi akan banyak dibahas untuk pengertian secara umum saja agar kalian mengetahui beberapa terminologi tentang gletser, gurun maupun angin. Oke, jadi secara umum kita akan coba membahas bagaimana keterkaitan antara geologi dan lingkungan. Jadi kaitan antara geologi dan lingkungan inilah yang kita sebut sebagai cabang ilmu geologi lingkungan. Jadi geologi lingkungan adalah aplikasi seluruh pengetahuan geologi dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut interaksi antara manusia dan lingkungan fisiknya. Jadi dasar permasalahan geologi lingkungan ini biasanya berkaitan dengan pertama adalah pertambahan penduduk dunia, yang kedua adalah sustainability atau keberlanjutan, yang ketiga adalah sphere-sphere itu, yaitu ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, dan litosfer. Kemudian kita juga tahu bahwa bumi ini punya sumber daya yang terbatas. Minyak, kemudian gas, kemudian emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian juga nggak lupa adalah uniformitarianisme. Yang selanjutnya adalah proses-proses yang membahayakan bumi atau mungkin semacam interaksi dengan meteor ataupun hal-hal yang membahayakan bumi dari dalam seperti bencana. Kemudian ada estetika seperti land and water use planning. Kemudian ya apa yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang, dan geologi itu adalah sebagai dasar ilmu untuk masalah lingkungan. Jadi kalau kemarin kita sudah coba bahas terkait tentang siklus geologi, jadi ini berkaitan dengan proses pembentukan, pemeliharaan, perubahan dan penghancuran material di bumi. Jadi siklus geologi ini meliputi gabungan dari siklus tektonik, hidrologi, batuan, dan biogeokimia. Nah, salah satu produknya adalah soil atau tanah. Jadi, soil ini adalah bagian yang sangat penting bagi geologi lingkungan, terutama masalah land use planning, membuahkan limbah, evaluasi untuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kemudian selain tanah, kita juga mengetahui bahwa air adalah sumber daya utama dan terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari. Tapi tanpa makanan, manusia masih bisa hidup sekitar 10-14 hari. Tapi tanpa air, manusia cuma bisa bertahan maksimal 3 hari. Walaupun sumber air di bumi ini berlimpah dan renewable, tetapi kebanyakan dari air tersebut atau lebih besar dari 99% tidak dapat digunakan karena faktor salinitas dan lokasi. Jadi kurang dari 1% air yang kita konsumsi yang bisa layak dipakai oleh manusia. Nah, oleh karena itu perlunya yang kita kenal sebagai konservasi dalam pemakaian air baik untuk industri maupun individual. Ini sangatlah penting disadarkan di masyarakat sehingga sumber air dapat dijaga kesetimbangannya. Jadi siklus dan perubahan fase air berlangsung terus secara kontinu. Proses evaporasi dari laut, kemudian dilanjutkan kondensasi, membeku, dan mengkristal. Kurang lebih 20% akan jatuh ke daratan dan kembali ke lautan melalui air permukaan atau misalnya sungai. Itulah yang kita kenal sebagai siklus hidrologi. Beginilah bagaimana siklus dari hidrologi. Jadi ada evaporasi dari air laut di sini, kemudian mulai
membentuk awan, kemudian ketika jenuh, maka mulai yang kita kenal sebagai presipitasi. Dan setelah presipitasi kemudian mengalir, baik itu masuk ke dalam tanah ataupun langsung melalui sungai dan lain sebagainya, yang kita kenal dengan proses runoff atau aliran. Ini juga sama bagaimana proses dari siklus hidrologi. Sama ini. Nah, jadi secara umum nih distribusi air yang kita punya di sini. Jadi total freshwater di dunia ini ada 2,5%. Sisanya adalah laut yang salin, yaitu 96,5%. 1%-nya ini adalah danau asin dan groundwater atau air bawah tanah. Nah, dari 2,5% ternyata itu 68,6%-nya adalah glasier dan ice sheet. Artinya nggak bisa langsung dikonsumsi. Groundwater ini cuma mencakup 30,1%. Sedangkan air permukaan kayak sungai dan danau, kemudian beberapa bentukan-bentukan lagi, dam, embung, dan lain sebagainya, itu cuma ada 1,3%. Nah, dari 1,3% ini ternyata isinya juga bukan air, tapi es dan salju, 73,1%. Sisanya ya tadi, danau 20,1%, rawa itu 2,53%, dan itu enggak 100% air tawar. Kemudian ada yang kelembapan dari tanah, itu 3,52%. Sisanya yang atmosfer, biological water, dan rivers itu cuma 0,46%. Artinya dari yang cuma 2,5% itu atau 1,3% itu yang dapat dikonsumsi langsung ya nggak lebih dari 30%. 30% dari 1% dan 1% dari 2,5%. Artinya kan sangat-sangat terbatas di situ. Itulah pentingnya konservasi air tawar, air permukaan. Nah, ini adalah contoh bagaimana cekungan drainase dan pembentukannya di sini. Jadi dari gunung kemudian mengalir ke aliran sungai, dari hulu ke hilir ya di sana. Jadi seperti itu. Dan ini tadi, jadi ini awalnya cuma satu cabang, kemudian berubah menjadi beberapa cabang ketika mendekati dari hilir. Nah, ini kita kenal beberapa zonasi untuk sungai. Jadi yang di bagian hulu ini merupakan produksi dari sedimen, karena ini kita kenal ada beberapa bentukan-bentukan tebing yang mungkin dapat tererosi oleh aliran sungai. Kemudian ini yang bagian trunk stream, ini adalah zona transportasi di mana tadi hasil erosi ini tertransportasi di bagian tengah, dan kemudian diendapkannya ya di zona deposisi dekat dengan cabang. Ini ada beberapa jenis sungai. Jadi ada yang tipikalnya dendritik, ada yang rektangular, ada yang radial, ada yang trellis. Jadi masing-masing ini punya karakteristik yang beda-beda. Jadi kalau yang dendritik atau seperti urat dalam tubuh kita ataupun ranting dalam pohon, ini menggambarkan bahwa material yang ada di permukaannya relatif seragam. Jadi kalau mau erosi ya erosi semua, kalau dia resis ya resis semua gitu loh. Nah, ada juga yang rektangular. Rektangular itu model siku-siku. Nah, biasanya kalau ada model yang rektangular seperti ini menggambarkan adanya banyak sekali ditemukannya yang batuan-batuan keras yang tidak resist atau tahan terhadap erosi. Jadi karena dia tahan terhadap erosi, mau nggak mau yang kalah adalah aliran sungainya, sehingga dia membelok menyesuaikan dari si batuan keras tersebut. Ada juga yang tipikalnya radial. Radial ini biasanya berada di silt volcano, yang dimana setiap silt volcano ini akan memiliki semacam aliran sungai sendiri.
Contoh misalnya kalau kalian lihat di Gunung Merapi itu banyak sekali kan, ada yang kali adem, ada yang kali gendol dan lain sebagainya. Itu memang kali-kali ini yang punya cabangan yang terpelingkarkan atau terbundarkan ini karena mengikuti silt volcano ini. Yang berikutnya adalah trellis. Trellis itu gabungan dari rektangular dan dendritik. Jadi trellis ini biasanya di daerah yang percampuran antara yang mudah teralterasi dan ada batuan keras di situ. Jadi kalau yang batuan keras bentukannya jadi lurus-lurus, sedangkan yang gampang teralterasi ya jadi cabang-cabangannya ini. Gitu. Itulah karakteristik dari beberapa jenis sungai. Masih banyak yang lain, cuman untuk di pengantar ilmu kebumian ini 4 inilah yang paling umum yang kita dapatkan di dunia ini. Oke, kemudian ini kita mengenal juga ada yang kita sebut sebagai arus laminar dan arus turbulen. Jadi simpelnya adalah arus laminar adalah arus tenang, sedangkan arus turbulen adalah yang deras di situ. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melihat adanya profil longitudinal dari si sungai. Kita akan mengetahui bahwa ini adalah yang di bagian hilirnya, ini adalah yang di bagian hulunya. Jadi ini elevasinya kita tahu bahwa ketika dekat dengan sumber, karena sumbernya di pegunungan, maka ketinggiannya tinggi. Makin ke arah laut atau ke arah hilir, maka dia semakin landai di sana. Dan ini bagaimana hubungan antara hulu sungai dengan hilir. Nah, kita akan melihat bahwa semakin ke arah hilir, maka yang akan berkurang adalah si slope-nya. Sudah pasti itu, karena slope itu atau kemiringan itu hanya terjadi di daerah terjal, dan terjal itu hanya ada terjadi di hulu. Sedangkan di hilir itu biasanya sudah batuan lunak, jadi elevasinya sudah rendah di sana. Kemudian lebar sungai, maksud saya adalah channel roughness-nya ini juga berkurang di situ. Tapi yang pertama apa ketika bertambahnya hilir? Yang pertama adalah kecepatan aliran relatif lebih cepat di hilir karena dia lebih dangkal sehingga memungkinkan arus jadi semakin deras. Yang kemudian ukuran sungai. Ukuran sungai kalau kita lihat di hulu tuh biasanya lebih sempit dibandingkan yang di hilir. Dan discharge yang ada di sungai tersebut. Dan ini kita akan mengetahui beberapa jenis transportasi sedimen. Jadi transportasi sedimen ini ada beberapa jenis. Jadi ada yang dissolve, atau artinya dia sudah terlarutkan, atau ada juga yang suspended load, artinya si butiran-butiran halus ini tidak larut ke dalam aliran. Nah, ada juga yang kita sebut bed load, yang artinya dia sudah tenggelam di permukaan. Di bed load ini ada macam-macam pergerakannya. Ada yang saltasi atau dia loncat-loncat. Ada yang sliding, artinya dia geraknya translasi gitu, tidak terjadi rolling. Ada yang rolling, jadi berputar tapi bergerak maju dan lain sebagainya. Kemudian ini ada yang kita sebut sebagai photols. Photols ini adalah ya daerah yang kita punya semacam arus berputarnya yang terisi dari beberapa krakal atau berangkal di sana. Ada juga yang ini suspended load. Nah, kalau kalian lihat sungai itu jadi berwarna keruh. Nah, yang jadi biang keroknya itu adalah si suspended load-nya itu, yaitu bisa lempung atau lumpur, bisa juga silt di situ yang artinya dia menjadi pengubah warna dari sungai. Itu bukan berarti sungainya tercemar, enggak. Tapi ya memang erosi yang terjadi di hulu berarti lagi kencang di sana. Biasanya habis hujan deras atau mungkin hal-hal yang lain. Kemudian ini juga kita dapatkan di sini ada jenis-jenis dari sungai yang nantinya akan terpotong. Jadi kita lihat bahwa kalau seandainya yang di sini ini kan aliran seperti ini ya.
Nah, di bagian-bagian tepi itu yang kalian lihat, dia kan jadinya nggak rata ya. Ya kalau misalnya kita lihat balapan motor atau balapan F1, kan yang namanya ketika dia berbelok, maka kecepatan di sisi ini akan berbeda dengan yang berada di titik yang sebelah ini. Nah, karena dia jadi pusat dari si kecepatan, maka otomatis adalah nanti akan ada banyak yang tergerus di sana. Jadi akan jadi semakin dalam di bagian tersebut. Jadi di bagian ini akan semakin dalam. Dan di sini karena dia tidak dialiri oleh kecepatan sungai yang kencang, maka inilah yang jadi zona dari pengendapannya. Jadi kan pasti ketika membawa di sini kan pasti akan menghasilkan beberapa bawaan dari erosi di hulu. Nah, itu dia diendapkannya bukan di sini. Karena kenapa? Dia berada di kecepatan arus yang tinggi. Sedangkan di sini kan berarti kecepatan arusnya rendah. Artinya memungkinkan untuk si endapan tersebut dapat diendapkan. Begitu juga yang bagian sebelah sini. Nanti di bagian ini sungai ini akan menggerus dari sisi-sisi dari sekitarnya. Jadi bentukan sungainya akan berubah di sini. Lama kelamaan nanti akan kita kenal sebagai Oxbow-Lakes. Apa itu Oxbow-Lake? Nah, jadi Oxbow Lake ini adalah nih awalnya dia adalah sungai yang bermeander atau bercabang. Maksudnya berkelok-kelok, meander. Nah, di bagian ini nih kalau kalian perhatikan, ini kan awalnya dia beda aliran nih. Dia berkelok dulu ke sini baru ke sini. Nah, nanti pada suatu ketika ini karena ini adalah daerah yang arusnya kencang, ini akan mengerosi. Mengerosi terus menerus, lama kelamaan ini akan menyatu ke sini langsung. Jadi kayak semacam shortcut di bagian ini, sehingga yang bagian ini udah tertinggal, jadi udah bukan bagian dari sungai. Itulah yang kita sebut sebagai Oxbow Lake. Nah, ini contohnya. Ini awalnya dia gini nih. Seret nih tuh. Ngikutin arus baru ke sini. Tapi karena ini kecepatan arusnya kencang, makanya dia jadi tererosi, tergerus dari aliran sungainya, sehingga langsung meng-cut off di bagian ini. Jadi yang bagian ini ya udah jadi zona tenang aja gitu loh. Ini yang kita kenal sebagai Oxbow Lake. Nah, selain yang sungai berkelok, ada juga sungai yang teranyam atau braided stream. Nah, braided ini ya akan terdiri dari beberapa anakan sungai. Jadi ya awalnya nih dia bagiannya di sini nih. Bagiannya sebelah sini. Kemudian dia jadi memotong beberapa bagian sisi-sisi sungainya yang sehingga dia bagian-bagian sisi sungai ini terisi oleh aliran sungai yang baru. Nah, ini yang kita sebut sebagai sungai teranyam atau braided stream. Nah, ini adalah temporary dari level batasnya. Jadi ini awalnya ketika ada faulting, dia naik, ini kita sebut sebagai sesar naik nantinya. Tanda-tandanya dari sesar naik muncul yaitu adanya air terjun. Jadi air terjun itu adalah salah satu penciri kalau di sana ada struktur. Nah, kemudian ternyata di bagian ini mengalami erosi. Jadi mulai landai lagi di sini. Kemudian erosinya makin tinggi, maka kembali seperti sedia kala. Kemudian nanti faulting lagi, ya begitulah untuk seterusnya untuk siklusnya. Oke, ini adalah bagaimana kita ingin membuat semacam dam atau bendungan. Nah, karena kan kita pengen tahu nih ya, keperluan air sungai itu kan macam-macam nih. Ada yang untuk pembangkit listrik, ada yang untuk pengairan, ada yang untuk agar tidak banjir di daerah tersebut, untuk menangani kekeringan di daerah tersebut. Nah, ini biasanya kalau kita ingin membendung, nanti akan ada semacam endapan-endapan baru hasil dari endapan yang dihasilkan oleh si efek dari dam ini. Nah, kalau nggak percaya, coba nanti main-main aja ke bendungan Jatiluhur. Nah, di bendungan Jatiluhur itu selain dari stream sedimen yang ada, itu juga banyak sekali semacam
limbah organik yang dihasilkan dari keramba-keramba ikan. Ya kan di sana jadi budidaya ikan, ada keramba-keramba. Nah kan nggak mungkin kan ikan nggak ngeluarin kotoran. Nah itu sangat tinggi sekali amoniak yang ada di daerah tersebut karena tadi limbah organik dari ikan-ikan keramba tersebut. Nah ini adalah bagaimana sungai di Yellowstone. Ini adalah bentukan V-shape dari lembah, di mana dulunya ya awalnya ini adalah sungai gitu loh. Kemudian karena ini naik ke permukaan atau ada struktur atau sesar, sehingga seolah-olah ada waterfall di sini. Jadi awalnya ini dan ini tuh sama, ini dan ini sama, tapi karena ada waterfall, maka si airnya jadi naik ke permukaan, lebih tinggi dibandingkan sungai yang ini. Oke, kemudian ini adalah tadi narrow V-shape valley. Kemudian ketika adanya erosi mulai bermeander, kemudian inilah yang kita kenal sebagai floodplain atau dataran banjir. Jadi nggak heran kalau seandainya di daerah Dayakolot ataupun Bojong Soang ataupun misalnya kalau di Jakarta itu dulu sekitaran Bidara Cina, Jatinegara itu adalah banjir, langganan banjir. Ya memang kenapa? Karena ya memang asalnya dia adalah floodplain atau dataran banjir. Memang secara alamiahnya memang itu floodplain, artinya daerah yang tempat banjir itu mengendap gitu loh. Terus ditambah dengan bangunan ya sudah. Yang salah ya bukan sungainya, yang salah yang tinggal di floodplain tersebut gitu. Nah ini tadi bagaimana meandering, tapi karena adanya uplift atau pengangkatan jadi seolah-olah ini terpisah gitu ya. Padahal sebenarnya enggak satu kesatuan seperti ini. Tapi karena ada uplift terangkatkan jadi seolah-olah ada bukit-bukit yang terpisahkan. Nah ini adalah bentukan dari beberapa sungai di delta. Nah, ini adalah delta yang ada di Amerika, di Mississippi. Ini salah satu sungai yang sulit dituliskan namanya. Dan ini adalah ciri khas untuk bentukan dari delta. Nah ini adalah bagaimana ini sedimen kasar, ini adalah sedimen halus, ini adalah bentukan tanggul alami yang dihasilkan dari coarse sedimen dan fine sedimen, flood state lagi, dan inilah natural reef yang terbentuk kembali setelah pasca si banjir. Dan ini adalah gambaran bagaimana sungai Mississippi di tahun 91 dan setelah banjir di tahun 93. Kita akan mendapatkan ternyata endapan banjir ini terekam dengan baik setelah banjir terjadi, dan ini salah satu salah satu dasar yang mengilhami bagaimana kita bisa mengetahui kondisi banjir di masa lampau dengan endapan-endapan banjir yang terakumulasi di bawah permukaan. Karena kita tahu banjir itu pasti akan membawa beberapa material, baik itu material kasar ataupun material halus yang random gitu loh. Karena kan aliran kan di sana, aliran bisa membawa beberapa material di dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut ke air tanah. Jadi air tanah ini adalah air yang menempati pori-pori atau porositas lainnya dalam batuan di bawah permukaan tanah dan dalam sedimen yang belum terkonsolidasi. Air tanah adalah bagian dari siklus hidrologi dan menempati 22% dari sumber air bersih dunia. Nah, ini adalah beberapa istilah. Ada yang kita sebut sebagai unsaturated zone atau zona belum jenuh. Dia biasanya tidak banyak air di dalamnya. Dan ini adalah ketika dia sudah jenuh air. Ini yang kita sebut sebagai aquitard. Ini adalah main water table atau muka air tanah. Ini adalah spring atau mata air. Ini adalah jenis dari sumur yang sukses, artinya dia ketemu sama yang kita sebut sebagai aquitard. Artinya adalah tanah impermeable yang dapat menahan si air ini agar tidak
masuk ke dalam permukaan lagi. Ini contoh yang tidak baik, tidak bagus untuk sumurnya. Artinya ini yang kita sebut sebagai dry hole. Sumurnya kering, nggak ketemu apa-apa karena dia cuma ketemu reservoir, tapi nggak ada si akuitat atau si lapisan impermeable ini. Jadi secara umum ada beberapa istilah yang kita sebut sebagai yang pertama adalah porositas. Jadi porositas ini adalah presentasi pori-pori dalam volume batuan, sedimen atau soil. Yang berikutnya adalah permeabilitas, adalah kemampuan meloloskan air atau fluida dalam batuan, sedimen atau soil. Yang ketiga adalah aquifer, adalah material yang meloloskan air tanah, sedangkan aquicrute adalah material yang membendung aliran air tanah. Nah, ini bagaimana kita untuk mengetahui komposisi dari porositas. Jadi yang pertama ini adalah yang bagian kiri ini diisi oleh 1000 mili dari sedimen. Kemudian yang bagian kanan ini adalah yang isinya air. Kemudian ini yang tadi isinya air, ini dimasukkan ke dalam beaker yang glass beaker yang terisi dari sedimen. Artinya apa? Tadi awal-awalnya kan pori-porinya terisinya sama udara. Sekarang karena terisi oleh air, jadinya pori-pori itu akan terisi oleh air ini. Digantikan posisinya. Karena ya memang udara nggak terlihat. Kalau udara terlihat, ya kelihatan tuh. Misalnya dulunya tadi warnanya ungu misalnya ya. Tapi sekarang berubah jadi warna biru karena terisi oleh si air atau fluida. Nah, berikutnya adalah zona aerasi. Aerasi itu adalah level di mana udara dan air menempati pori-pori batuan, sedimen, atau soil. Kalau zona saturasi, ini disebut juga sebagai level di mana setiap porositas dalam batuan, sedimen, atau soil terisi oleh air. Nah, water table atau muka air tanah adalah permukaan yang memisahkan zona aerasi dan saturasi. Air tanah mengalir perlahan melalui aquifer dalam, zona aerasi dan zona saturasi, keluar melalui sungai, danau, dan rawa-rawa. Nah, ini ada yang lokasi yang kita sebut sebagai discharge. Ini adalah lokasi recharge-nya. Tuh, jadi modelnya ya dia terisi di recharge ini, kemudian terdischarge di bagian ini. Jadi sungai aliran ini akan menumpuk di bagian discharge ini. Nah, ini bagaimana kondisi ketika hujan terjadi, terisi ke permukaan, dan inilah yang daerah-daerah yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi sehingga dia kaya akan air, sedangkan yang low porositas dan permeabilitas ya air gak akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini tadi recharge. Kemudian mata air muncul ketika muka air tanah memotong permukaan. Dalam kasus lain bisa akibat penekanan karena adanya zona aquicrute dalam aquifer di atas muka air tanah regional. Sumur air akan dibor ke dalam zona saturasi. Bentuk kurva depresi dari muka air tanah akan terjadi sebagai akibat pengambilan air melalui sumur pemboran. Sumur kering terjadi apabila kecepatan air yang diambil melebihi kecepatan daya recharge-nya. Nah, ini adalah contoh dari geyser atau mata air panas di sini. Jadi geyser ini ya ini muncul akibat adanya perbedaan pressure antara di bawah permukaan dengan di permukaan. Kita tahu bahwa di pressure atau tekanan tertentu air itu tidak dalam keadaan fase cair. Jadi berada, maksud saya gini. Jadi misalnya gini, ketika temperaturnya 400 derajat, tapi dengan tekanan yang tinggi, itu kondisinya masih dalam keadaan fase cair. Kemudian, ketika naik ke permukaan, artinya apa? Terjadi kompensasi dari pressure yang berbeda atau tekanan yang berbeda. Jadi karena tekanan yang berbeda tetapi memiliki temperatur yang masih mirip, artinya akan terjadi perubahan fase di sini. Yang awalnya cair di tekanan tinggi, ketika berkurang tekanannya, maka dia akan berubah menjadi fase uap. Bahkan ketika di permukaan dia sudah menjadi uap di situ. Jadi ini
yang melatar belakangi kenapa kok geyser seperti memuncratkan air ke atas permukaan. Ya karena salah satunya adanya perubahan fase akibat dari transisi tekanan di bawah permukaan. Gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Ini ada gambaran bagaimana ada depresi dan beberapa sungai. Kemudian ini sama, ini nggak usah saya jelaskan bagaimana kenampakan dari depresi akibat dari pengambilan air yang berlebih. Jadi kan awalnya dia datar, tapi karena adanya pengambilan sumur atau baik itu sumur gali, sumur artesis ataupun sumur bor, ini kan akan menyebabkan terjadinya depresi ke bawah permukaan yang kalau diambil secara berlebihan, maka inilah yang akan jadi ancaman yang kita kenal sebagai subsidence. Nah, subsidence ini cukup berbahaya apalagi kalau ternyata batuan yang menjadi dasar dari bangunan-bangunan ini adalah kapur atau kars. Nah, itulah nanti yang kita sebut sebagai sinkhole. Nanti untuk sinkhole akan dijelaskan oleh asisten untuk dijadikan tugas diskusi minggu ini. Tadi ya. Jadi jika pengambilan air di sumur melebihi kecepatan pengisian, maka dapat berakibat sumur akan kering, tekanan hidrostatik turun, intrusi air asin, dan amblesan muka tanah atau yang kita sebut sebagai subsidence. Kontaminasi air tanah akibat dari pembuangan kotoran atau sewage, timbunan limbah dan pertanian banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Ini tadi kita akan tahu yang namanya ada confined aquifer. Ini adalah yang baik menyimpan air, yaitu litologinya adalah sand dan gravel. Sedangkan ini adalah confining bed, di mana dia adalah bagian yang impermeable-nya atau tidak atau kedap udara di situ. Jadi memungkinkan si air ini tidak merembes ke dalam dan tidak merembes keluar. Nah, ini tadi beberapa sumur, ini sumur artesis. Jadi sumur yang tanpa digali dia akan memancarkan si air permukaan tersebut. Nah, ini water tank, ya ini kita sebut sebagai torrent lah jatuhnya, tanda kutip. Nah, ini itunya. Ini adalah groundwater yang ditambang. Ya, memang sekarang air itu lebih mahal dibandingkan minyak ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana dulunya ini di tahun 1925 ini tingginya di sini nih. Ini tanahnya nih. Tanah dulu di sini nih. Kemudian di tahun 1955 turun. Jadi di sini. Karena ini tiangnya itu akan meninggalkan jejak di situ. Ini bekas tahun 1955. Tahun 1977 ya, ini sekarang sebagai tanahnya. Artinya ada perbedaan ketinggian sampai sekitar 30 feet. Bisa dibayangkan itu subsidence yang kita nggak sadari bisa terjadi di situ. Nah, selain ada subsidence, ini juga. Coba ini ya, lihat. Ini ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana yang namanya septic tank itu nggak boleh sembarangan kita buat, karena itu akan jadi bisa terjadi semacam infiltrasi yang mengakibatkan polusi air. Nah, tapi beda nih ya antara yang sandstone dasarnya atau batu pasir dengan si kars. Kalau kars karena sifatnya banyak pori, artinya dalam satu
1 hari sampai 1 minggu, kalau kita masang septic tanknya nggak bener, ini sumur tetangga jadi bau juga gitu loh, jadi tercemar. Artinya ya siap-siap aja nih tetangga akan kebauan tiba-tiba. Kok mencium kok airnya agak-agak bau ya. Nah, ya bukan salah dia sih, tapi ya salah tetangganya gitu loh. Karena masang septic tank yang nggak bener. Kalau seandainya dia misalnya tetap nggak bener, tapi kebetulan memang daerah tersebut dominannya adalah batu pasir, maka ada indikasi bahwa dia baru akan tercemar setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi tetap aja karena ini salah, maka tetap perlu diperbaiki. Nah, ini adalah beberapa kontaminasi dari sampah-sampah yang akan mencemari dari sumber air yang ada di bumi ini. Oke, mungkin untuk part 1 ini dicukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di Microsoft Teams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.